Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkan suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Yesus mewujudkan apa yang dia pernah nasihatkan dalam bagian Injilnya yang lain, ketika dia menjawab pertanyaan dari orang-orang suruhan, orang Farisi dan Herodian, tentang bolehkah membayar pajak kepada kaisar. Yesus mewujudkan apa yang pernah dia katakan, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Apa maksudnya saudara-saudari? Orang yang tulus dan jujur itu, orang tulus selalu jujur dalam kata dan tindakan, dalam kata-kata dan perilakunya. Orang tulus selalu berintegritas, serasi antara kata-kata dan tindakan. Tidak ada yang perlu disembunyikan, sehingga tidak ada yang perlu juga ditakutkan. Orang-orang Farisi yang memusuhi Yesus pun mengakui. Dalam percakapan tadi, bahkan orang-orang suruhan itu mengatakan, "Guru, kami tahu engkau yang seorang yang jujur, engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah." Mencari muka seringkali kita terjemahkan sebagai munafik, lain di depan, lain di belakang. Saudari-saudara umat beriman terkasih, orang-orang Farisi yang memusuhi Yesus mengakui itu, bahwa dia orang yang jujur dan lurus, tidak takut kepada siapapun, tidak mencari muka. Sebaliknya seorang penipu, seorang pembohong, seorang munafik, seorang pencuri selalu akan was-was karena takut kejahatannya terbongkar, takut keburukannya kelihatan. Ketulusan dan kejujuran ini yang mestinya menjadi suatu karakter yang kita perjuangkan saudari-saudara dalam hidup ini. Tulus dan jujur. Orang tulus dan jujur tidak akan mudah diperalat oleh orang lain. Orang tulus dan jujur tidak akan mudah disuruh-suruh untuk menjerat atau mencelakakan orang lain, sebagaimana orang-orang suruhan dari kelompok Farisi dan Herodian disuruh untuk menjerat Yesus. Disuruh melakukan sebuah pekerjaan yang sebetulnya tidak bagus karena ingin mencelakakan sesama. Tapi mereka tidak punya daya kritis untuk melawan atau untuk menolak. Mereka justru siap menjadi senjata bagi kelompok. Senang menjadi suruhan saja dan tidak senang untuk menentukan apa yang baik dan yang benar. Walaupun saudara-saudari, kejujuran itu penting, kadang-kadang
tidak mencukupi. Maksud saya, orang perlu juga menjadi cerdik di dalam hidup. Jujur itu perlu, tapi cerdik. Karena orang jujur seringkali juga bisa diperalat, bisa dikerjain oleh orang-orang yang punya maksud jahat dengan macam-macam cara. Sebab anak-anak dunia yang culas memiliki banyak cara untuk memperdayai orang jujur dan lurus. Orang-orang Farisi hendak memperdayai Yesus yang jujur dan lurus dengan sebuah pertanyaan yang menjebak. Tetapi ternyata tidak berhasil, sebab Yesus mengetahui maksud jahat mereka. Yesus tahu kemunafikan mereka. Yesus tahu motivasi jahat yang ada dalam hati mereka. Cerdik itu berarti mampu melihat apa yang tersirat di balik yang tersurat. Mampu melihat niat asli di balik kepalsuan ekspresi. Yesus yang cerdik tidak bersikap reaktif dan terperangkap dalam irama pertanyaan yang disodorkan. Ini menjadi lebih mudah bagi Yesus karena dia bukan orang yang suka mencari muka. Sikap suka mencari muka bisa menghambat orang untuk bersikap jujur dan tulus, maupun untuk jernih di dalam berpikir. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita belajar pertama, untuk tidak mau diperalat oleh orang untuk melakukan sebuah kejahatan, untuk mencelakakan orang lain. Jangan pernah bermental menjadi orang suruhan orang lain. Kita harus punya prinsip. Yang baik lakukan, yang tidak baik tolak, hindari. Yang kedua, saudari-saudara, kita harus memiliki kejujuran, tapi juga harus memiliki kecerdikan. Seorang jujur seringkali dengan segala macam cara bisa diperalat, bisa dijebak oleh orang-orang munafik yang punya macam-macam kepentingan. Dan yang ketiga, saudara-saudari, berdasarkan pertanyaan orang-orang Farisi tadi, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mari kita ingat akan hak, tapi sekaligus kewajiban kita. Tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Tanggung jawab kepada Tuhan. Semua harus seiring sejalan. Tanggung jawab kepada bangsa dan kepada Tuhan bahkan sebetulnya bisa kemudian menjadi satu paket. Apa yang kita laksanakan untuk negara, itu bisa menjadi sebuah perwujudan dari tanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus, dengan jujur, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami lagi dalam firman-Mu hari ini untuk memiliki kejujuran sekaligus kecerdikan, untuk tahu segala tugas, hak, tapi juga sekaligus kewajiban kami, baik kepada bangsa dan negara maupun kepada Tuhan, untuk juga tidak bermental orang suruhan yang tidak punya prinsip. Kuatkanlah kami agar dalam seluruh karya pelayanan hari ini, kami senantiasa bertindak jujur, tulus, dan cerdik. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.